Menentukan goals, lalu lepaskan apatisnya. Artinya supaya nggak cuman berkhayal, jadi Anda benar-benar action gitu. Next, kita lanjut ke hari selanjutnya, hari ke-11. Melepas apatis. Ngomong-ngomong soal melepas apatis, ada nggak peserta meditasi yang udah buktiin dia nggak berpikiran apatis lagi, Mas? Ya, nanti kita cek testimoninya ya. Jadi soal apatis ini, yang pasti ada beberapa yang sudah mulai ada langkah action nyata gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar, karena gini, kadang jebakan belajar spiritual itu orang itu hanya belajar gitu loh. Haus akan pelajaran, haus akan ilmu, haus akan konten-konten yang menyegarkan, yang menyejukkan, sebagai penghibur pada saat kondisi sedang minus, sedang banyak utang. Itu kalau dengerin ceramah-ceramah, dengerin konten-konten spiritual itu kok menyejukkan ya. Nah, tetapi kalau apatisnya nggak dilepas, maka ya kehidupan tidak berubah, karena apatis itu kan salah satu bentuk dari rasa ogah-ogahan, mager, malas gerak, menunda-nunda, dan actionnya nggak ada gitu loh. Jadi kebayang nggak, kalau punya ilmu bagus ya, rencana bagus, kemudian teknik afirmasinya bagus, visualisasi bagus, tapi nggak melakukan tindakan nyata, sehari-hari hanya scrolling, rebahan, nah itulah apatis. Bagaimana kalau ini nggak dilepas, ya orang belajar kemana-mana akhirnya nggak ada dampak, karena tidak melakukan action. Gitu. Oke, nah berarti apatis itu kalau misalnya kita udah visualisasi, udah afirmasi, tapi kita masih punya sikap apatis, itu sangat mempengaruhi ya Om untuk keberhasilan visualisasi kita. Ya betul, karena loa pun butuh tindakan kok. Gitu, loa pun butuh tindakan. Jadi teman-teman kalau saat ini belum mencapai kehidupan yang ideal, jangan-jangan Anda apatis. Apatis itu bisa karena putus asa, trauma kegagalan masa lalu, ketakutan kalau nanti gagal lagi bagaimana dan seterusnya. Nah, apatis itu juga bisa karena apa? Karena menunda-nunda, karena mager, karena nggak melakukan action. Sehingga ya walaupun ilmunya secerdas apapun ya kan, punya pemahaman spiritual yang oke, kalau nggak action, bagaimana kelimpahan akan datang gitu. Next, ke pertanyaan apatis. Ini ada pertanyaan dari teman kita di TikTok, dari Kak Y Kuyai. Kalau usia pensiun mager, apa itu termasuk apatis? Nah, usia pensiun bisakah masih produktif? Gitu. Artinya gini, coba cari data fakta di usia Anda, ada nggak yang masih bisa menghasilkan? Karena saya nggak tahu nih usia pensiun nih berapa atau usia beliau berapa. Temukan orang-orang di masa pensiun, dia masih berkarya yang menghasilkan. Gitu, karena apatis tidak selalu juga berhubungan dengan menghasilkan uang, termasuk berolahraga, termasuk gerak, termasuk berkarya yang kebaikan tanpa harus dibayar dengan uang pun juga bagian dari, kalau menunda itu juga apatis. Maka kalau misalkan di usia pensiun Anda masih ada orang lain yang bisa berkarya untuk kebaikan atau untuk kebermanfaatan, keberkahan atau untuk menghasilkan uang, berarti ketika Anda tidak melakukan sesuatu, termasuknya adalah apatis. Gitu. Oke, begitu. Nah, ini ada pertanyaan. Banyak orang tuh sering bilang, kenapa ya hidup gue itu gini-gini aja? Nah, apakah itu termasuk pertanyaan apatis, Mas? Jadi itu apakah bisa mempengaruhi kehidupan kita juga? Ya, oke. Jadi di buku ini juga saya jelaskan bahwa salah bertanya ke dalam diri itu akibatnya fatal. Itu. Jadi makanya sebelum ke sana saya pengen bacain quote-nya ya, karena waktu itu salah satu guru saya ketika saya menyampaikan ini, dia bilang, "Mas, izin saya jadikan quote," gitu ya. Artinya gini, sama-sama sedang bengong, sama-sama sedang tidak melakukan apa-apa. Kalau salah bertanya ke dalam diri, maka salah hidupnya. Gitu. Artinya mungkin teman-teman saat ini atau pada saat bertanya itu sama-sama lagi rebahan, lagi bengong, lagi nggak melakukan apa-apa. Tapi kalau pertanyaannya tidak memberdayakan, contoh gini, nanti kalau bangkrut gimana? Nanti kalau ditolak gimana? Nanti kalau nggak balik modal gimana? Maka ini akan membuat Anda apatis, enggan melakukan sesuatu, muncul keraguan.
Nah, sebaliknya, sama-sama lagi bengong, sama-sama lagi rebahan, nggak melakukan apa-apa, Anda tanyanya gini ke dalam diri, supaya untung berlipat-lipat, saya harus bagaimana? Supaya ini profitnya besar, saya belajar ke siapa? Supaya di ACC diterima, apa yang harus saya lakukan? Ini kan pertanyaan yang memberdayakan. Jadi teman-teman banyak sekali kehidupan yang kedepannya berantakan, awalnya hanya gara-gara apa? Salah bertanya ke diri. Jadi kalau salah bertanya ke dalam diri itu fatal. Maka di sini juga sudah saya tunjukkan pertanyaan-pertanyaan contoh yang memberdayakan. Supaya teman-teman itu tidak lagi hidup ke depan itu berantakan, atau tidak lagi sering memancarkan apatis gara-gara salah bertanya ke dalam diri. Jadi waspada ketika Anda bengong, lagi rebahan, nggak ngapa-ngapain, lalu nanya ke diri. Kalau tanyanya salah, hidupnya bisa fatal. Kalau tanyanya tepat, hidup Anda bisa mengalami perubahan yang luar biasa. Oke, so kalau misalnya sikap apatis ini apakah ada benang merahnya? Apakah ada hubungannya dengan kita belum tahu tujuan hidup kita, Mas? Sama, termasuk juga. Jadi, contohnya gini, kok semangat saya naik turun gitu loh, kok hidup saya nggak ada semangat dan sebagainya. Nah, nggak ada semangat, apatis juga dipengaruhi karena apa? Goals-nya tuh nggak menggairahkan, nggak punya goals yang tepat. Anda nggak tahu lah, emang pengenmu tujuan hidupmu apa? Nggak tahu, ya pantas sepanjang hari hanya rebahan gitu loh. Ya pantas sepanjang hari nggak berkarya, karena apa? Nggak tahu tujuan hidup mau apa, goalsnya pengen apa, nggak tahu. Maka buat teman-teman yang apatis, yang semangatnya masih di bawah gitu ya, belum berapi-api lah gitu, coba evaluasi goals Anda. Jangan-jangan goals Anda terlalu tinggi, hanya untuk formalitas, aku punya goals bulan ini penghasilanku 1 triliun gitu ya. Terlalu tinggi, akhirnya apa? Ya nggak melakukan apa-apa. Atau terlalu rendah, yang penting pagi itu bisa bangun, bisa ngerokok sama ngopi, itu udahlah, hidup itu udah damai. Ya akhirnya apa? Ya males-malesan juga. Tapi kalau goalsnya itu tepat dan menggairahkan, ketika inget tuh, ini udah tak capek tahun ini, maka apa? Semangatnya berapi-api gitu. Oke, nah kita biarin Mas Bimo ngopi dulu deh ya, biar kita bisa nahan gitu ya. Nah, gimana teman-teman semuanya? Kalian ada yang ini nggak punya goals tinggi nggak? Coba ditulis di kolom komentar ya. Nah, ada pesan nggak nih Om buat teman-teman yang masih punya sikap apatis gitu? Ada pesan nggak kira-kira? Pesannya baca buku Repent, praktekan. Karena rasa apatis itu jangan dipelihara, teman-teman lepaskan. Di sini juga ada proses panduan supaya nggak apatis gitu ya. Ada melepas apatisnya, lalu ada panduan praktisnya gini. Coba teman-teman biasakan sehari nulis 3 hal yang mau diselesaikan dalam kertas. Kertas atau kartu. Hari ini aku menyelesaikan ini, dan ini, bawa kartu itu kemanapun Anda pergi. Lalu evaluasi di malam harinya. Gitu. Kenapa 3 ini belum tercapai? Misal baru 1, karena 1 ini memakan waktu seharian. Yang 2 besok lagi lah. Jadi Anda tuh setiap hari itu ada plan. Tuliskan lagi kecil poin 1, 2, 3 yang mau tak selesaikan hari ini. Kalau Anda seringnya di kantor, tempel di dekat laptop yang terlihat Anda gitu. Kalau Anda bepergian, ditaruh di saku atau di dompet yang misalkan sering lihat dompet. Nah, cara ini bisa merangsang Anda untuk melakukan sesuatu. Karena apatis itu juga dampak dari orang nggak punya rencana, nggak punya tujuan. Tujuan jangka panjang nggak ada, jangka pendek nggak ada. Nah, kalau harian itu di list mau apa, maka apatis mudah dilepaskan. Nanti kalau sudah terbiasa, nggak perlu catatan lagi. Sudah ada kehausan, kok aku hari ini belum ngapa-ngapain ya? Kok aku hari ini belum menghasilkan apa-apa ya? Kok aku hari ini belum produktif ya? Kecuali memang memutuskan untuk liburan. Nah, aku hari ini mau liburan lah, mau menikmati hidup, ya beda lagi gitu. Oke, nah ini wah teman-teman, ternyata di kolom komentar ini impiannya itu besar-besar nih. Ada goal 1M tahun 2025, terus juga ada yang mau umroh juga sekeluarga. Nah ini berarti teman-teman yang belum punya goals, terus masih punya sikap apatis ini harus segera menentukan goalsnya ya Mas Bimo ya? Iya, menentukan goals lalu lepaskan apatisnya. Artinya supaya nggak cuman berkhayal, jadi Anda benar-benar action gitu.